Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat nih. Pun wedangan apa dereng? Ya pun wedangan nonton gorengan barang ya. Rati semangat sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله في الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga Allah cintai dan rahmati, dan semoga Allah senantiasa menyematkan iman dan Islam ke dalam dada-dada kita, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa nikmat itu, jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dicabut oleh Allah karena kita tidak bisa bersyukur. Maka pada kesempatan pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya, yang semoga kita termasuk dalamnya kelak yang mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih jomblo maupun yang sudah berkeluarga, ada yang masih jomblo ya? Kok kata saya betul-betul ini pun ada yang ngajeng siji ya. Sudah siap apa belum mas? Sudah siap? Oh. Tinggal bilang mawon nih, siapa yang punya anak gadis? Sudah ada. Oh, tinggal nunggu aja. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah, jawarakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita hari Jumat saya di info sama Mas Ali, Mas Hasan Ali. Hari Ahad ngisi pengajian di Karangmojo nih. Biasanya kan sudah dijadwal Mas saya. Sekarang enggak ya, didadak waduh, didadak ini. Ya udah insyaallah. Nah Bapak Ibu, saya menyanggupi dari apa yang disampaikan oleh Komandan Ali. Siap Mas. Akhirnya pagi ini kita bertemu dalam kondisi walafiat. Kemudian tanya beliau, temanya apa sih? Oh, nek gue mikir saya Mas. Mikir dulu saya. Beberapa waktu saya mikir,
Kalau temanya pendidikan anak, bagaimana Mas? Oh tak ada apa-apa. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan tema pendidikan anak. Ya. Karena setiap harinya saya berkecimpung dengan dunia anak kecil-kecil, bukan anak remaja, anak kecil, PAUD sama TK. Ya. Bukan berarti saya ngajar, saya tidak ngajar. Ya. Saya ada di dalamnya, ikut mengelola. Ya. Nah, dari pengalaman ini banyak hal yang saya dapatkan dari pendidikan anak-anak. Karena setiap hari berkumpul dengan anak-anak, sehingga saya tahu karakter anak-anak bagaimana. Kemudian ini latar belakang orang tuanya bagaimana, dan nyerateni anaknya kepiye. Ya. Maka di awal tadi saya sampaikan ayat surat Al-Furqan ayat ke-74. Saya yakin panjenengan sudah hafal semuanya. Nggih. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sinten sing dereng hafal? Harusnya orang tua hafal ini, nggih. Harusnya orang tua hafal ini. Karena apa? Ini doa ya. Nggih. Ini pangeran lewat dulu ya. Ya, mari semua masih. Ya. Harusnya semua orang tua hafal untuk doa ini. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami. Rabb itu apa? Ini penjelasannya nanti, saya tidak akan menjelaskan ini. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina. Nah ini kata min azwajina ini rada melenceng sithik. Dari istri-istri kami. Ya ora apa-apa nek awake dhewe iki ndonga ngene iki ora apa-apa, ora ketan bojone mung siji. Karena apa? Min azwajina, ini azwaj itu jamak dari zauju. Ya, nek diganti yo dari istri saya yo min zaujatuna ya. Dari istri kami, dari istri saya. Tapi tag ayatnya min azwajina. Artinya orang yang istrinya 1, 2, 3 atau lebih dari itu, 4, maksimal 4. Ini masuk dalam doa itu. Dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, dzurriyyah. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini kalau di dalam terjemahannya itu penyejuk pandangan mata. Ya. Penyejuk pandangan mata. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama. Ya. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saya akan hanya mengutip qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Ibnu Abbas mengatakan dikatakan penyejuk pandangan mata itu anak-anak yang soleh dan solihah, yang mengerjakan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala itu penyejuk pada mata. Bukan sing wah anakku ganteng. Ya. Pak, putrane kok ganteng banget kan? Bapak esek lho sapa? Ya. Bu, putrane kok ayu banget ya. Yo ibune esek lho sapa ya Mas? Ya. Ndak itu. Yang dimaksud bukan itu. Penyejuk pandang mata adalah anak-anak yang salih dan solihah. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ya, yang nama nikmat yang paling tinggi itu kesehatan, sedang nikmat yang paling rendah itu harta. Ya. Nikmat yang paling dhuwur itu kesehatan, yang paling rendah, yang paling cendek itu nikmat harta. Dan afdhalun nikmah, sebaik-baik nikmat adalah anak-anak yang solih dan solihah. Maka jamaah rahimakumullah, ya, untuk mendapatkan afdhalun nikmah, sebaik-baik nikmat, yaitu apa? Anak-anak yang soleh dan solihah. Ini bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Dan ini pekerjaan tim siapa? Ya bapak karo ibu. Sing duwe tugas mensolehkan anak itu ya bapaknya ya ibunya. Bukan salah satunya. Ya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal ketika kita ingin menjadikan anak kita itu qurrata a'yun. Anak yang soleh dan solehat itu kepiye ya carane? Kan harus kompak. Bapake yo padha siap kompak karo ibune. Ora gur bapake tok apa ibune tok. Nggih. Bagaimana kita menjanjikan anak-anak kita itu qurrata a'yun? Nah, yang pertama memperhatikan suapan yang masuk ke dalam perut anak kita. Perhatikan itu, makanannya yang diperhatikan. Bukan sekedar gizinya, bukan. Nek gizi kabeh wong pengen ya 4 sehat 5 sempurna yang sering kita dengar ya. Tapi yang dimaksud suapan itu adalah tentang halal dan haramnya. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang bapaknya Abdullah ibn Mubarak apa dereng? Dereng? Ya. Nek urung ki sekalan tak ceritani ngeten lho. Kok nek wis tak ceritani, wah bono, oh wis Pak, wis ngerti aku. Ya. Abdullah ibn Mubarak itu seorang ahli hadis, ya, seorang mujahid, seorang alim. Ya. Para ulama hormat kepadanya karena keilmuannya, juga kedermawannya. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu nek infak sedekah setahun itu 7 miliar. Itu Abdullah bin Mubarak. Nah, sing tak cerita niki bapakne. Ya. Nek anaknya wis kadung apik, nek kan sing gawe kan bapakne karo simbokne. Anak yang sedemikian hebatnya itu yang mencetak orang tuanya. Maka saya sampaikan siapa bapak dari Abdullah bin Mubarak. Bapaknya namanya Mubarak, ya, dari Turki. Ya.
Ini generasi tabiin loh nggih. Abdullah bin Mubarak itu generasi tabiin. Sedangkan ibunya dari Khawarizm. Nah, bapaknya Abdullah ini, namanya Mubarak ini, beliau adalah seorang budak. Budak niku napa nggih? Nek dia katakan pembantu, bukan. Budak itu bisa dijual belikan. Uang loh niku. Pada masa itu. Sekarang sudah tidak ada. Mubarak itu adalah seorang budak yang ditugaskan untuk menjaga pohon delima, kebun delima. Satu saat juragane itu datang, kemudian meminta kepada Mubarak, "Rab, nek mriki nggih. Wong sakniki jenenge Pak Abdullah jenenge Dul kok." Jenenge api Abdullah ning pantulane Dul. Nek wong mriki yo Mubarak jenenge dadi Rok. Iki Rok iki. Ngapunten nggih, bukan Rok itu lho nggih ya. Rok, tolong jikoke delima sing legi. Mangkat diambilkan. Dirasakne, lho kok kecut Rok? Jiko kan meneh. Iki kecut iki. Suragane rada dhuwur ajane. Kedua kalinya ternyata asam juga, masam juga rasanya. Kecut. Ya. Lah kok iki kecut meneh iki kepiye? Jiko kan meneh. Untuk yang ketiga kalinya Mubarak pun mengambil delima dan rasanya ternyata juga asam juga. Walah, Rok. Wiki nangke wis pirang tahun to. Pirang-pirang tahun kok ora ngerti delima sing legi iki kaya apa? Apa kowe ora pernah ngersake? Apa jawabnya? Ngapunten, Tuan. Kula teng mriki niku namung dipun suwun ken jaga tok, Ji. Mboten ken ngrasake. Dadose kula mboten ngertos sing legi kaya apa, sing asem kaya apa. Pirang-pirang tahun pengen kene pernah ngrasake. Mboten nih, Pak. Mboten nih, Tuan. Mikir. Kok ana ya wong kaya ngene jujure ngeten lho. Coba nek awake dhewe. Ora dijaluk, ora dikongkon wis ngrasake dhewe niku. Saya yakin nih. Ya. Apa ada kira-kira? Wah, konang ini pirang-pirang tahun kok mosok ora ngerti rasane, cah. Ora dikongkon wis ngrasake dhewe niku. Dadi nek kon jikoke ya wis apal banget. Mubarak tidak. Dia tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam. Ini membuat kaget tuannya. Akhirnya dari herannya itu kemudian bertanya, "Rok, saya itu punya anak perempuan, gadis." Ya, Mas, gadis Mas. Ya. Sudah waktunya untuk menikah. Kira-kira jodoh sing paling apik iki sing kepiye? Akhirnya Mubarak menyampaikan, "Tuan, kalau dulu orang jahiliyah itu menikahkan anaknya itu dengan harta dan kekayaan. Orang jahiliyah itu keturunannya ya, keturunannya. Oh, ki anake juragan, ki anake pejabat, ya, ki anake darah biru. Keturunan. Sedangkan orang Yahudi menikahkan itu karena harta dan harta dan posisi jabatan. Sedangkan orang Nasrani itu menikahkan anaknya karena ketampanannya. Nah ini sing pundi, ini sing panjenengan condong sing pundi ini. Wong jahiliyah kuwi keturunane
Oke, keturunane wong sugih, keturunane apa jenenge? Darah biru. Sedangkan orang muslim, kata Mubarak, orang yang beriman itu menikahkan anaknya karena agamanya. Cocok ya. Tuane cocok. Ya wis, nek ngono kowe tak nikahke karo anakku. Seorang budak yang kemudian diambil mantu oleh tuanya, kemudian lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Mubarak yang kelak menjadi seorang alim, ulama terkenal. Nah, maka perhatikan apa yang kita berikan kepada anak kita ini, halal atau haram. Kalau makanan itu beli, paling tidak ada ya sekarang nih, yang paling bisa kita untuk mengetahui halal haram kan sampai ki halal apa ora gitu. Walaupun itu kadang juga masih ragu-ragu, iki halal apa haram. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhan nasu kulu fil ardi halalan thayyiban, atau ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kemudian dalam ayat setelahnya surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu kullu fil ardi halalan thayyiban washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang pertama yang diseru itu manusia. Kabeh wong kon mangan sing barang apik, halal karo apik. Nah, yang kedua, khusus untuk orang yang beriman, halalan thayyiban. Dan itu bagian dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu dan Allah, perhatikan betul makanan yang kita berikan pada anak kita. Itu modal pertama, ya. Modal pertama, ya. Jadi halal itu bisa dari penghasilan atau pekerjaan, atau memang barang yang kita berikan itu kita dapatkan dengan yang halal. Itu perhatikan betul. Itu modal awal. Ya. Kudune kiri banget saya gini. Makanya kenapa sekarang itu barang halal itu betul-betul amal mahal. Ya. Baik mahal untuk mengetahuinya maupun mahal secara harganya. Butuh ilmu untuk itu. Kemudian juga Imam Abu Hanifah itu bapaknya itu juga contohnya nih. Ya. Imam Abu Hanifah, ya, bapaknya namanya Sabit bin Ibrahim. Ya. Beliau ini satu kali dalam perjalanan kemudian ada buah apel jatuh di pinggir jalan. Jadi ono wit apel pinggir di kebun, buahnya tiba ning dalan. Dipangan. Wes entuk separuh kelingan, iki dudukan aku. Ya. Kemudian beliau mencari, wah, iki kebunnya sapa iki? Kemudian beliau menemui seorang tua yang sedang membersihkan kebun itu. Dia meminta untuk dihalalkan apel itu. Wah, saya bukan yang punya ya mas. Yang punya itu jauh dari sini rumahnya. Sehari semalam perjalanannya. Ora apa-apa Pak, tak paranane. Sepenting iso halal apa sing tak pangan iki. Akhirnya beliau pergi ke rumah ini tunjukkan itu sehari semalam perjalanan. Sudah sampai di rumahnya, ujuk-ujuk kok ana wong lanang ganteng jare njaluk dihalalke apele. Ya. Tidak semudah itu, Bro. Kata bapaknya.
Bahasanya anak muda sekarang. Oh, tidak semudah itu bro. Kalau ingin apel ini halal, ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Saya akan lakukan. Syaratnya kudu nikahi anakku. Walau mau ngapel kok kudu kan nikah loh. Gur apel setengah loh, separuh loh niku. Kok ya kan syaratnya kan bojo ya abot men toh. Gelem apa ora? Ya, akhirnya mau nggak mau ya sudah. Tapi kamu harus tahu anakku itu buta, tuli dan bisu. Nek mau sugih. Iki ya sugih niki wong di kebon kok. Bingung ya kan? Gur apel separuh kok lho. Kon nikahi wong wedok sing buta, lumpuh, bisu, abot men. Ya wes lah. Bismillah. Ya. Kan memang ingin mendapatkan kehalalan dari apel yang dimakan itu. Padahal apel saya jeglok nang dalan itu halal mboten? Halal mboten? Halal mboten? Misalnya nggih, wit pelem lah, wit pelem nih, ini kan pelem. Ya. Terus buah itu harus makan nang dalan, tiba nang dalan, jenengan pendet jahat halal mboten? Halal niku, Pak. Niku haknya jalan itu. Niku haknya jalan. Padha nek jenengan duwe wit pelem, maklum niku tanggane. Sing nang tanggane iki halal mboten? Halal. Jenengan ampun nesu. Ya aku maklum buat tanggane kok ya. Tanggane nek esuk ngresiki godhonge kok kowe kok mosok kon ngresiki kowe tok. Ora dinehi buahe. Halal niku. Makanya nek ben ora manglung nggo tanggane ya rada lebu lek nandur iki. Ya. Halal itu. Ya. Akhirnya disetujui. Ya wis lah Pak rapopo. Kemudian ketika beliau ini masuk ke kamar calon istrinya ini, sudah jadi istrinya nggih. Dia mengucapkan salam rapopo lah. Salam rakitan bojoku bisu rek iso jawab salam rapopo. Kan anggap aja malaikat sing jawab. Assalamualaikum. Tahu kok ada yang jawab. Waalaikumsalam. Kaget. Loh, jare bisu. Aja-aja dudu iki. Nah. Akhirnya disalami. Loh, jare lumpuh, gini iso gerak. Lah, jare budek, gini krungu. Ya, akhirnya dijelaskan oleh anaknya itu, ya, Mas, bapak iki ngendika aku wuta, iki aku kira pernah ngurusin barang haram nih, yang dilarang oleh Allah dilihat itu saya tidak pernah melihat. Biyen ora ono HP nggih. Saiki buka HP apa wae lewat. Saya bisu, saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lumpuh, saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang dari awal merasa berat, akhirnya alhamdulillah bojoku ayu. Ya. Normal meneh ya. Ya. Kemudian dari keluarga itu lahir seorang anak namanya Imam Abu Hanifah. Ya. Atau disebut dengan Nu'man bin Thabit yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam madhab yang pertama. Jadi modal pertama untuk mendapat anak yang soleh, qurrata ayun, perhatikan makanannya yang jangan berikan pada putra-putra panjenengan. Kemudian yang kedua, orang tuanya harus soleh. Aja kepengen anaknya soleh, nih wong tuanya ora soleh. Aja, ora dadi ngono. Jadi pendidikan anak itu apa yang panjenengan suguhkan dari tingkah laku panjenengan di rumah, itulah pendidikan anak. Kalau anak itu setiap hari mendengar
mendengarkan kata-kata yang kasar dari orang tuanya, maka dia pun di luar juga akan mengatakan kata-kata yang kasar. Pengalaman nih, ada anak-anak di sekolah itu ngomong-ngomongnya kasar banget, padahal ustazah itu ora pernah ngajari. Boleh lek Quran ki yo nang omah. Nang ora karo kanca-kancane. Apa yang diperlihatkan orang tua kepada anak di rumah, itulah pendidikan. Sehingga Gus Bahar itu pernah menyampaikan nih, nek sholat rawatib, ya, sholat sunnah, ba'diyah apa qobliyah, iku apike nang omah. Ben apa? Ben diweruhi anake, ben anake weruh. Oh, bapakku ki seneng sholat. Oh, bapakku ki seneng ngaji. Nek nang omah ki maca Quran. Anak iki weruh ngoten lho. Oh, bapakku karo simbokku ki sok mosok kon Senin Kemis. Itu pendidikan. Nggih. Poso Senin Kemis. Oh, bapak karo ibuku ki nek ngomong-ngomong ki bahasane apik halus. Itu namanya pendidikan. Nggih. Berikan contoh terbaik kepada anak-anak kita ketika dia di rumah. Maka pernah saya membaca satu puisi itu ya. Ada puisi. Ayah bunda, aku sudah bisa membaca basmalah. Tapi bukan dari ayah bunda, tapi aku dapat dari pengemis yang ada di pinggir jalan ketika aku makan. Ayah bunda, aku sudah bisa membaca hamdalah, tapi bukan dari ayah bunda, tapi dari tukang becak yang mengantar aku ke sekolah dan menurun aku ketika sampai di sekolah. Ayah bunda, aku sudah bisa membaca Masya Allah, tapi bukan dari ayah bunda, tapi dari anak yang cacat yang ketika mendapatkan sesuatu yang indah dia mengatakan Masya Allah. Ajarilah anak untuk terbiasa mengatakan astagfirullah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kalau tidak dari orang tuanya yang membiasakan di rumah, wong tuanya yang ngono kuwi, ora iso Pak, angel. Ya. Karena apa? Di luar itu lebih mudah masalahnya. Anak itu lebih gampang mendengarkan kemudian menyerap dan mempraktekkan. Ya. Makhluk yang paling hebat dalam meniru itu anak-anak. Makhluk yang paling hebat dalam meniru, mencontoh itu anak-anak. Anak-anak itu ngapunten nggih. Kalau pas musim apa jenenge? Rasulan. Kan nonton jadilan niku. Nek dijak nonton jadilan, no sekolah jadil Pak nggih, Pak. Niku nggih. Oe, yo ah. Oe, yo ah. Betul itu. Maka hati-hati kalau panjenengan ngajak anak-anak itu. Di rumah mungkin enggak, tapi di sekolah dia praktekkan. Ngapunten nggih. Saya itu sedih kalau lihat anak-anak di pinggir jalan itu napa jenenge? Telolet. Mungkin sebagian orang itu lucu, saya enggak lucu sama sekali. Miris saya itu. Ki wong tuane piye ora di pengen apa ora di kandhani. Hanya untuk sekedar mendapatkan suara telolet. Dia ngantri di pinggir jalan. Setiap bis yang lewat, saya miris itu Pak, betul itu. Jadi katanya sesuatu yang lucu loh, nggih. Betul itu. Terkadang anak itu susah diajak ngaji karena pengen loh telolet. Apalagi di tempat saya itu di pinggir jalan raya, jalur pantai. Jalur utama pantai itu Pak. Kalau pas musim libur begini, wow banyak bis lewat itu. Itu
banyak di pinggir jalan anak-anak itu. Ya, telolet om, telolet. Kemudian yang ketiga, mari solehkan diri kita dengan apa? Dengan ibadah. Said bin Musayyib itu, beliau itu menambah sholatnya, menambah rakaat sholatnya, sholat sunnah gitu. Itu sampai tidak mandek-mandek. Kemudian anaknya bilang, "Bi, kok sholatnya tidak selesai-selesai toh?" Apa katanya? "Hus, bapak ini sholat itu untuk kamu." Jadi kesolehan anak itu dimulai dari kesolehan orang tua. Ya. Pernah mendengar kisah dalam Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang mau rubuh itu kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Kepunyaan dua orang anak yatim. Sedangkan di bawah rumah yang mau rubuh itu dindingnya ada harta terpendam. Kemudian dalam ayat wa kana abuhuma sholihah, sedangkan bapak dari dua anak itu adalah orang yang soleh. Ya, kalau dalam tasnya rojulan sholihan. Yang soleh itu dalam tafsir Mukatsir bukan bapaknya kandung, bukan. Misalnya panjenengan punya anak, bukan panjenengannya yang soleh, tapi simbahnya yang keturunan ketujuh yang soleh itu. Ya, yang ketujuh punya anak, ya cucunya yang turunan ketujuh itu yang dijaga oleh Allah. Karena kesolehan mbahnya dulu. Jadi salah satu wasilah seorang anak dijaga oleh Allah itu karena kesolehan orang tuanya. Ya, dalam ayat itu Allah datangkan dua orang nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk membenahi rumahnya, membetulkan rumahnya, dindingnya yang mau rubuh. Sedangkan orang kampung itu tidak ada yang peduli, Pak. Tidak ada yang peduli. Sampai Allah datangkan dua orang nabi yang mulia untuk membetulkan rumah itu. Yang nanti ketika anak itu sudah besar, ya, akan ditunjukkan di bawah rumah itu ada harta yang terpendam, warisan dari orang tuanya dulu. Jadi kalau ingin anaknya dijaga oleh Allah, ya, maka solehkan. Kita solehkan diri kita untuk anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan. Ini penting ya, pendidikan. Didiklah anak panjenengan dengan Al-Quran. Mari kita didik anak kita dengan Al-Quran. Yang pertama itu dekatkan dengan Al-Quran agar anak kita tuh mencintai Al-Quran. Ya. Yang pertama itu didik dia dengan Al-Quran agar cinta dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Kalau hati sudah mencintai Al-Quran, maka dia ingin selalu dekat yang dicintai. Ya. Kasus yang terjadi di Palestina pagi, berapa banyak kita melihat berita anak-anak kecil itu lari ke sana kemari bawa Al-Quran, Pak. Ya. Ke sana kemari bawa Al-Quran. Padahal rumahnya rubuh, yang dibawa itu Al-Quran. Kasus ini di tempat kami ini, di sekolah ya.
ada santri di sekolah kita ya, itu biasa kerengan kalau kok Mbak Yuni bertengkar gitu nih, bertengkar ya. Ketika bertengkar itu kejadiannya kok dia mau minggat. Anak kecil itu kelas 1 kelas 1 masih TK nih, waktu masih TK ya, masih nyantri di tempat kami TK ya. Dia mau minggat bawa tas, isinya apa? Al-Quran yang dibawa itu ya. Anak kecil lagi berantem ya, sama Mbak Yuni, kemudian pengen minggat, yang dibawa tas sama Al-Quran di dalamnya itu ya. Jadi didiklah anak dengan Al-Quran, dekatkan dia dengan Al-Quran. Saya terbiasa kalau saya membawa anak saya itu saya bawa ke toko buku ya. Kemudian silahkan pilih buku yang mau dibeli. Nah selesai dia bawa buku banyak, reganya loh orang sini larang-larang sih dipilih ya. Buat itu anak hobi membaca, dan ini dimulai dari orang tuanya. Jangan sampai kita melarang anak main HP, tapi kita sendiri di depan anak HP-nan terus. Ya kita HP-nan iya, tapi juga ada waktunya. Depan anak itu jangan HP-nan terus. Ya. Anak dikasih HP iya, tapi diperhatikan apa yang dilihat. Didiklah anak dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kelima, terakhir lah, doakan anak. Ya, ini penting, mendoakan anak. Tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka thayyibatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang baik. Dan kemudian juga banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kuncinya adalah di orang tua semuanya itu. Ya, dan ini bukan perkara yang mudah, ini sulit sekali untuk saat ini. Jangan sampai kita mendengar ada berita ya, seorang anak membunuh orang tuanya, seorang anak menghajar orang tuanya gara-gara tidak dibelikan motor ya. Jangan sampai anak berani membantah orang tuanya. Kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Maka mari kita didik anak-anak kita dengan anak-anak yang soleh dan solehah ya, yang semoga itu menjadi aset untuk dunia dan akhirat kita ya. Tadi disampaikan oleh pembawa acara jam 7 kurang 5, tapi kok molor 5 menit ya. 10 menit nggih. Ngapunten nggih. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi karena waktunya sudah sampai pada ujung, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kalau nanti ingin konsultasi boleh. Lagi saya tinggal di Pelayan, pengasuh KPTK Tahfidzul Quran Al-Kahfi di Pelayan ya. Sekarang santrinya ada 102 ya. Target kami adalah hafal juz 30 lulus TK, kemudian bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah banyak target yang sudah tercapai dari anak-anak itu. Artinya apa? Bisa ya. Anak TK lulus bisa baca Al-Quran, bisa hafal juz 30 atau makan mulai lebih ya. Kemudian bisa hafal juz doa-doa pendek, zikir-zikir harian, diajari adab bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana adab tidur, bagaimana salim dengan orang tua. Kita
Kita mungkin sering melihat ya, salim anak, salim orang tua ditempel lagi. Gitu. Ketika salim ditempel lagi. Atau begini. Itu salah. Salim itu, ngapunten nggih, nanti bisa dipraktekkan. Kalau orang tuanya duduk, anak juga harus duduk. Nek bapaknya duduk, anak ketika mau salim harus duduk. Kemudian dicium tangannya, bukan ditempelkan di pipi. Mak, nek salim ini gitu loh, diciumkan ke hidung, bukan ditempelkan di pipi atau di jidat. Panas ora? Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Yulias Sudaryanto. Semoga yang sampaikan menjadikan pemahaman untuk kita, untuk bisa kita lakukan untuk anak-anak kita maupun untuk cucu-cucu kita, dan semoga anak kita senantiasa menjadi